Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Takbir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد. Bapak Kepala Desa yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, para alim ulama, ustadz-ustadz dan ustazah yang kita muliakan dan juga kita hormati, para bapak badan penasihat Masjid Al-Hidayah beserta jajarannya juga kita yang baik hormati, serta satuan Satgas pengaman kita beserta juga grup YouTube Titik Kolbu Silaturahim yang tidak henti-hentinya untuk mempromosikan kita, dan juga para bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, mari kita ucapkan kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan dirinya pagi hari yang cerah ini dapat kita kembali berkumpul di tempat yang mulia ini. Seraya kita melaksanakan sholat maghrib subuh berjamaah, sekaligus kembali melanjutkan kajian kita, khusus belajar ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah, khusus belajar ilmu tasawuf, khusus untuk mengenal Allah. Mudah-mudahan apa yang kita uraikan pada pagi hari ini diberikan Allah kita senantiasa kuat dan zahir batin untuk mampu memahami sekaligus dapat pula mengamalkannya. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta untuk seluruh keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga akan memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada bulan yang lalu kajian kita masih dalam rangka memahami rukun iman yang ketiga yang belum tuntas, atau beriman kepada kitab-kitab. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, kitab yang diturunkan Allah yang wajib kita imani Bapak Ibu ada 104 banyaknya. Selain itu tidak boleh diimani, apalagi diamalkan. Seperti contoh kitab Weda, itu kitab agama Hindu, tidak boleh saudara adik diimani, apalagi diamalkan. Yang kedua saudara adik, kitab Talmud, kitab orang-orang agama Yahudi, tidak boleh kita imani, apalagi juga diamalkan. Begitu juga kitab saudara kita agama Kristen Protestan, kitab atau Bible Perjanjian Baru saudara hadir. Begitu juga kitab agama Kristen Katolik Bible Perjanjian Lama. Demikian juga Bapak Ibu saudara hati,
Kitab tersebut orang Buddha Tripitaka, 3 komponen atau 3 bagian, tidak boleh kita imani apalagi diamalkan. Yang terakhir saudara hadirin, kitab agama Konghucu Sisu Wichi. Ya, itu kitab orang agama Konghucu Sisu Wichi. Makanya mereka beranggapan nabinya itulah Siddhartha Gautama, nabi daripada mereka tersebut. Ya, keyakinan nggak masalah, friend. Bagi kita orang-orang yang beriman tidak boleh diimani apalagi diamalkan. Yang boleh dalam Islam kita imani dan amalkan pada saat sekarang cuma 104 itu kitabnya. 60 jilid pada waktu yang lalu diturunkan pada Nabi Sis alaihissalam, anak Nabi Adam, kakek kita yang paling terakhir. Ya, sebagaimana sudah kita terangkan waktu bulan yang lalu, Nabi Adam itu Pak Bud dengan nenek kita Siti Hawa 40 orang anaknya saudara hadir. Setiap lahir kembar berpasang-pasangan, setiap lahir kembar berpasang-pasangan. Maka pada saat itu Allah tegaskan untuk supaya bisa berkembang manusia diselang-selingi. Selang-seling saudara hadir. Jadi lahir laki-laki, kawan kembarnya wanita, lahir laki-laki, kawan kembarnya wanita. Ini lagi selang-seling. Itulah sebabnya si Habil dengan si Qabil bunuh-bunuhan. Yang masalah tersebut, maaf kata, tali air saudara hadir. Iya. Wanita itu bukan tahu pengaruhnya saudara hadir. Orang di aksesoris. Kan kata baginda Rasulullah aksesoris. Tambah diolesi, tambah meleleh. Yang tua-tua ini kalau cerita meleleh. Awak kadang-kadang malu awak. Orang ustaz ya. Kadang-kadang malu kita. Kalau kami kan tak mungkinlah mau lagi saudara hati. Nolak maksudnya saudara. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian diturunkan lagi 30 jilid kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah ayatnya surah Al-A'la dalam Al-Quran itu. Jadi kalau dibaca surah Al-A'la pada saat waktu sholat tidak boleh dijawab zahir, tidak sunat hukumnya, timbul makruh. Karena itu tidak termasuk bacaan dalam sholat. Sufi Ibrahim wa Musa, kan sunat dijawab alaihi salam kalau satu orang nabinya rasulnya. Kalau lewat dari satu orang karena jamak, maka dijawab alaihi salam. Kalau ada orang baca surah Al-A'la ayat yang terakhir, sunat dijawab setelah adik. Tapi kalau dalam sholat tak boleh. Kita nanti kan terawih biasa, sholat witir itu dibaca imam sesuai ayatnya. Ya. Itulah sebabnya tarawih itu kalau sudah memang 23 di masjid itu nggak usah dirubah-rubah supaya jangan timbul perpecahan. Ya. Jadi kalau nggak tahan 11 ya 11 pula, nggak ada masalah. Ikut terus 2 rakaat sampai 10 rakaat, nanti sudah 8 rakaat. Nah, yang ketiga rakaat lagi ikut juga berimam imam tarawihnya. Imamnya 2 rakaat, kita niatnya sholat 3 langsung saudara hadirin. Sholli sunatul witri salah rakaatin ada 4 umat. Jadi sudah siap imam itu 2 rakaat, kita naik terus lagi 1 rakaat lagi. Udah pulang, ada masalah. Kita kadang-kadang mempersoalkan. Ya. Jadi yang mana pun gak masalah, terkecuali memang sudah dari dulunya sudah 11 rakaat di masjid itu gak masalah. Jadi kalau 23 dia udah biarkan, dia 23 dapat, 11 pun dapat. Jangan berantem awak, orang gak terawih pun gak apa-apa. Cuma kan malu awak. Karena tarawih itu salah satu paling mahal ibadah di bulan Ramadan dan tidak ada di bulan lain. Tidak ada di bulan lain. Coba nanti ada orang kalau siap Ramadan, Pak, Bu, ada apa? Ya tarawih yuk. Gila kau orang.
Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa kata baginda Rasulullah sholat tarawih semata-mata karena iman ikhlas, Allah akan skip, hapus, delete semua dosa-dosa yang telah lalu. Bukan main-main. Jadi bukan disebutkan di hadis itu siapa yang sholat tarawih 11 rakaat baru diampuni dosanya. Siapa yang sholat tarawih 23 baru diampuni. Bukan begitu bahasa hadisnya. Jadi yang mana tidak ada masalah, saudara hadirin. Cuma supaya jangan kita berpecah belah di masjid itu. Kalau sudah imam sudah 8 rakaat, kita menuju tersebut 3 rakaat lagi, ikut aja terus tarawih. Cuma kita niatnya witir 3 rakaat langsung. Jadi udah 2 rakaat, nanti baca-baca selawat doa-doa dia, kita naik terus. Itu salah satu. Yang kedua, supaya bagus, cari diri awak di pinggir, kalau nggak di belakang. Jangan sok di belakang imam. Ya kan payah keluarnya. Ya kan sempat keluar dia terus. Maksud mulai. Tunggu orang nggak mau. Maksudnya itulah orang yang mengerti cara berjamaah itu. Tahu diuntung dia, saudara hati. Kadang-kadang banyak nggak tahu diuntung. Kadang dengar ceramah daripada ustaz-ustaz. Sholat berjamaah yang paling mahal harganya, pahalanya setelah imam di belakang imam. Cuma tak sempat dikupaskan ustaz itu dosanya. Besok cepat dia ke masjid. Cuma pada saat waktu ngambil kain sarungnya tak sadar dia bolong kain sarung. Pas di kepala sarung itu pulang bolongnya. Memang cepatlah kawan itu masuk. Alhamdulillah pas dapat di belakang imam istirahat. Problemnya pada saat waktu mau ruku, Allahu Akbar, ditengok kawan dari belakangnya, bolong kawan. Dan tidak mungkin diomongkan pada sholat, dipegang kawan bergerak. Maksudnya korealan, bolong sarungmu. Tapi dia nggak mengerti. Oh, dalam hatinya. Kalau sholat berjamaah rupanya dipegang dengan kawan. Dipegangnya juga. Itu sudah hati. Oh, ini udah maksudku. Bukan sholat berjamaah, berarti. Kita orang nggak mengerti. Cari tempat awak di pinggir. Kalau nggak pun di belakang. Jadi andai kata kita cabut dari barisan itu, ya udah kan nggak merusak sah. Orang nggak kaya kok. Ngapain heboh kali hidup ini? Hidup kita dulu. Soalnya ada kemajuan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan laris. Memang ustaz-ustaz ini harus dipelihara. Penjagaan secara lahiriah Zohir, ini di belakang. Sadar saudara hadir. Penjagaan tersebut supaya tetap prima, ini memang begini dia. Ya. Kita pun ke rumah kan energi itu tetap eksis saudara hadir. Walaupun dengan bulu, ada masalah. Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian diturunkan Allah lagi 10 jilid sebelum diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dulu ada filmnya itu saya nonton, Ten Commandments, 10 perintah Tuhan. Inilah yang diambil oleh Nabi Musa alaihissalam ke Bukit Turzina. Nabi Musa itu Pak dalam sejarah itu besar badannya luar biasa. Bahkan ototnya luar biasa, berbulu semua badannya saudara hati. Makanya sampai sekarang ada keturunannya berbulu semua ada. Saudara kawan, saudara saya, saudara hati. Berbulu semua, belakang kiri kanan berbulu semua. Ya, itu keturunan Nabi Musa alaihissalam, saudara hati. Dia ingin jumpa tersebut berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi bangga juga Nabi Musa. Ini juga dia sering mengambil perintah Tuhan dan Commandment. Pulang dia tersebut, orang-orang Bani Israel pada saat itu menyembah, diambil daripada perak, emas dan berbagai macam, dikumpulkan jadi satu, dibuatlah patung lembu. Maka sampai sekarang ada agama tidak boleh makan lembu. Ada, tidak boleh makan lembu.
Kalau kita jangankan lembu, lantak semua saudara. Iya, lantak semua. Siap ceramah, kalau ada yang pilih kami susah tahu masih mau juga. Ya, saya bukan nyinggung enggak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Banyak diturunkan tersebut kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita pikir hebat kali perjuangan Nabi Musa itu kan. Firaun itu Pak dalam sejarah kan tak ada anak yang sebenarnya. Nabi Musa itu kan anak angkat. Makanya benci kali Firaun nengoknya. Anak angkat tak tahu diuntung saudara hadir. Tapi istrinya sayang betul, Siti Aisyah sayang betul saudara hadir. Sampai diceritakan dalam Al-Quran, salah satu nanti yang dapat istana di surga kan istri Firaun. Maka di Allah hidup ini memang adil betul saudara. Ada yang soleh bapaknya, soleh suaminya, soleh anaknya. Ini Nabi Ibrahim, semua soleh. Suaminya soleh, Nabi Ibrahim, Siti Sarah, dan juga Siti Hajar soleh, anaknya Nabi Ismail soleh semua. Ada yang dibuat Allah soleh suaminya, tapi istrinya tak soleh. Ada yang sebaliknya, soleh istrinya, suaminya tak soleh. Ada semua lengkap. Ada yang dibuat Allah juga, suaminya hantu, istrinya kuntilanak, anaknya genderuwo. Ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Dapur, termasuk Abu Janda. Lengkap dibuat Allah. Nah ini diturunkan Allah 10 jilid pada Nabi Musa alaihissalam. Baru diturunkan lagi kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini Pak dalam sejarah suaranya luar biasa. Sampai digambarkan, dibayangkan bila dia mengumandangkan tersebut itu seolah-olah sungai air berhenti mengalir. Seolah-olah ingin mendengarkan Nabi suara Nabi Daud alaihissalam. Inilah yang diambil, dimakrifatkan, diberikan Allah kepada Bilal bin Rabah. Orangnya tidak ganteng kali, orang Habashi Negros tapi suaranya subhanallah. Makanya kan orang-orang zaman dulu kalau berkasidah itu berhaban itu dimakrifatkan. Sebelum kita mulai itu dimakrifatkan supaya seperti suara Nabi Daud saudara. Azan pun kita begitu juga, terlena orang sampai gundah gelana hati. Siapa yang azan itu ya Allah? Ya, meleleh imannya saudara. Nah kita kadang-kadang penyakitnya yang azan kadang-kadang itu udah tua sesak nafas. Ada pula di dalam masjid itu orang muslim sholawat. Besok pagi tanya, Pak ada apa? Itu tadi pagi di masjid kambing siapa yang diseberang itu? Bagaimana orang rajin ke masjid? Makanya anak muda itu dikader supaya bangun. Kan yang tua-tua nih yang sesak nafas seluruh Pak Bin bulan tersebut ada kita kan? Bahaya lah. Kemudian juga diturunkan lagi saudara hadir Zabur tadi kepada Nabi Daud. Nabi Daud ini kelebihannya juga Bapak Ibu ya, 100 istrinya, cuma tidak dibenarkan Allah yang ke 199. Inilah yang diambil orang-orang sekarang. Termasuk maaf kata kita ceramah, termasuklah makairat itu saudara. Ya, cuman kalau saya berpendapat ya, itu nggak ada semua itu, bohong semua saudara. Karena tergantung keyakinan kita. Dulu pernah saya sampaikan kan, ada namanya Usman Gede. Ya, dan ada kembali tadi bilang saya, itu saya bilang saya sesal kali tidak saya ambil doa itu saudara. Misalkan saya, itu memang betul, memang tidak waliullah kawan tuh, cuman nggak ketara atau cuma biasa dari zaman dulu, biasa-biasa aja penampilannya, tapi apa yang dipegangnya jadi, apa yang diumumkannya jadi. Orang bukan tanggung ilmunya saudara saya, dia zikir kolbunya itu yang hebat itu saudara, zikir makrifatnya itu, tak bersuara, tak berhuruf, tapi kontak terus dia. Kenapa? Sholatnya sudah tingkat sholat daimun berkekalan saudara. Enggak waktu sholat pun dia kira sholat, apalagi waktu sholat. Kita kadang-kadang kan waktu sholat aja pun nggak dikira, apalagi nggak sholat. Ya hakikatnya kan dia bukan sholat. Allahu Akbar, karena
ada yang ke Brastagi, ada yang belum Islam jam 9, udah ke sana dia. Ya, udah ke sana dia sholatnya. Siapa ustaznya? Kayak apa orangnya? La ilaha illallah. Ini berbahaya. Nah ini Nabi Daud alaihissalam. Baru kemudian diturunkan lagi kitab Injil sudah hadir. Itulah kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi sekarang Pak Bu yang 300 ya 303 atau 304 nggak ada lagi kitab itu kecuali cuma Al-Quran. Nggak ada lagi sampai sekarang. Karena memang dicari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Al-Quran itu sebenarnya bukan datang pembantu, tidak, menyempurnakan. Maka Allah ciptakan Al-Quran itu ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama ayat-ayat kauniyah, itulah alam jagat raya ini, Al-Quran yang terbentang. Siapapun yang mampu meriset dan menelaahnya akan menghasilkan ilmu teknologi, ilmu teknologi yang canggih. Jadi kalau kita riset alam ini, kan disuruh Allah. Salah satunya, lihat ada yang kesenggol, ya, daun putri malu istilahnya. Itu sifat manusia. Sebaik disenggol, ada orang begitu juga, gampang kali meraju. Ya, disinggung aja udah meraju. Senggol sini aja meraju. Gak usah lalu catur lagi ya, bibir aja ke kawannya. Meraju. Ada yang daun telaka, itu pun berbahaya. Panjang disenggol, gatal orang dibuatnya. Makanya awas hati-hati. Kalau ada bapak-bapak yang gatal, awas hati-hati saudara. Nanti ikut kita menjadi gatal saudara. Ya. Sangat berbahaya. Kan sudah sering saya sampaikan. Nyerobot tanah orang ada, disempitkan Allah kuburannya Pak, bayangkan. Nyerobot tanah orang, apalagi bolak-balik nyerobot bini orang. Wah, berbahaya. Ya, mohon maaf ya, kalau ada yang nyerobot, mohon maaf ya. Saya tidak menuduh, cuma ku tengok wajah-wajahnya ada juga saudara. Sangat berbahaya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi Al-Quran yang pertama itu Al-Quran yang terbentang alam jagat raya ini. Siapapun yang mampu kita merisetnya akan menghasilkan ilmu teknologi yang canggih sederhana. Untuk dipelajari alam ini. Saya pun belajar begitu. Daun keladi tengok tempatnya di pinggir-pinggir parit. Tapi ada rahasia yang terkandung dalam daun keladi itu. Untuk kita energikan tersebut nantinya diri kita. Kena air dia kena hujan, bukan gak basah, cuma gak lengket, gak meresap maksudnya. Itu ilmu ada dalam diri manusia. Bila zikir qalbunya tersebut berkekalan setelah akhir, energi kekuatan yang sangat dahsyat. Di sini ada 4 magnet. Bila magnet ini mampu kita memutarnya dalam kalbu kita sudah akan mengeluarkan energi atau magnet yang sangat dahsyat. Apa saja yang datang itu lisannya. Ini bukan kamu. Itu ilmu daun keladi. Makanya nanti hujan, berjalan dia, basahnya cuma gak lengket, rap. Kalau tidak pun, mau hujan dia datang, dia gak kena air. Kalau enggak sebelum dia pergi, hujan. Atau sesudah dia pergi, baru hujan. Itu rahasia sederhana. Ya, makanya hati-hati kalau buat acara. Kita kadang-kadang, jangankan hujan, basah. Saya tahu itu Pak, nyalam, tangannya kadang-kadang. Ada yang basah semua, saudara. Basah kakinya, basah tersebut tangannya selama. Kalau orang-orang alim itu gak pernah basah tangannya, gak pernah sudah hadir. Dingin, sejuk dia. Siapa tahu nanti jumpa Nabi Khalil alaihissalam. Dari jauh dia wanginya luar biasa. Tidak pernah seperti itu wanginya. Kalau disalam Pak, lembut dan minta ampun, kayak tak ada jari-jari tulangnya sudah. Itu Nabi Khalil. Tapi kalau Pak Khalil, la ilaha illallah. Sejak disalamkan ketularan corona. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ini Al-Quran yang pertama. Al-Quran yang kedua tersebut itulah diktat Al-Quran. Menurut para ulama-ulama tafsir kan 6.666 ayat. Menurut para ulama-ulama tafsir. Kalau menurut Departemen Agama kita 6.236 ayat. 114 surat 30 juz diturunkan Allah dalam tempo 22 tahun 2 bulan 22 hari.
di dalamnya semua, saudara hati. Apapun persoalan hidup ini ada dalam Al-Quran, saudara hati. Siapa yang mampu meriset dan menelaahnya akan menghasilkan iman dan takwa yang sungguh luar biasa, saudara hati. Kemudian Al-Quran yang ketiga, Allah jadikan tersebut Al-Quran yang tersirat, itulah diri manusia. Jadi terbentang, tersurat, baru juga sudah tersirat dalam diri kita ini. Itulah sebabnya diri kita ini Al-Quran itu ada. Di alam ini ada hutannya, dalam diri manusia seolah-olah itulah rambutnya. Di alam ini ada lautannya, dalam diri manusia itu seolah perut manusia. Lautan itu Pak takkan pernah kenyang. Kenapa? Karena dia berputar, dihisap oleh matahari. Kita pun takkan pernah kenyang. Kenapa? Karena ada sirkulasinya. Sudah makan bubur pun, makan segala macam. Nanti kalau siap ngaji, tawari makan, mau juga lagi. Orang sirkulasinya ada nih. 6.666 ayat seolah-olah udah syarat manusia. 114 sebut. Itulah yang namanya tulang-tulang belulang manusia. 30 juz, itulah sendi-sendinya atau buhu-buhunya. Makanya Imam Syafi'i membuat sholat itu rukunnya 13. Karena yang sholat yang bergerak segala macam itu memang 13. Sendi kita ini yang besar-besar. Makanya kalau betul dikerjakan sholat itu, betul berdirinya, betul rukunya, betul sujudnya, betul duduknya, semuanya, insya Allah asam urat hilang. Asam urat hilang. Darah tinggi nggak ada. Orang sujud kadang-kadang ada yang begini, ada yang begini kali, berdiri pun kadang-kadang begini, ada yang tunduk kali, cuma nggak sakit-sakitan. Karena Nabi berpesan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholat kamu sebagaimana kau lihat aku sholat. Problemnya kita mata kita aja kadang-kadang nggak sholat. Semua ditengok saudara, apalagi ibu-ibu. Mukena di depannya model baru pula, bukan tamu. Itu yang ditengoknya. Allah Akbar, ya Allah cantik kali bukan sulapnya di mana dibeli ini? Mungkin pada ikan. Kata saya takut, mana mungkin? Ini dibeli tahu di Bukit Tinggi. Tinggilah ke Bukit Tinggi waktu sholat. Sampai sana nggak jumpa, yang jumpa dan kandang loh. Ini problemnya. Jadi semua ada dalam tubuh kita ini. Ada lautannya, ada hutannya. Di perasaan empatinya ada jantungnya, surat Yasin, maka suruh baca. Ada hatinya, ayat kursi. Ada Allah, segala macam lengkap berada. Maka 6.666 ayat 114 surat 30 juz bila diperasa empatinya terhimpun dalam surat Al-Fatihah. Maka disebut umur kita dalam diri kita ini seolah-olah kepala Fatihah itu berada. Itulah sebabnya tidak boleh, tidak harus dibaca. Mau berjamaah, mau gak berjamaah harus dibaca. Kenapa? Coba kalau kita berjalan gak ada kepala. Apa coba namanya? Ya boneka kan? Makanya harus dibaca dia. Karena seolah-olah Fatihah itu dia. Diperasa di Fatihah tersebut terhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya dalam diri kita tersebut telapak tangan kanan, telapak tangan kiri. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah sebabnya setiap letak tangan manusia Bapak Ibu huruf 18 sebelah kanan, huruf 81 sebelah kiri, semua manusia. Cuman ada yang jelas penjelasannya, ada yang agak sama-sama. Semua huruf 18 sebelah kanan, huruf 81 sebelah kiri, jumlahnya 99. Ada dalam diri manusia, ada. Itulah syahadat itu, saudara hadirin, pernapasan. Itulah sebabnya kalau kita bernapas dingin, hangat, satu dingin, satu panas, hakikatnya satu, saudara. Makanya syahadat itu pun satu hakikat yang sesungguhnya. Makanya kalau kita mau sholat disuruh baca ayat kursi segala macam, mana mungkin takut setan? Tidak takut. Orang dia pun sudah hafal lama, belum lahir udah hafal kawan. Malah kadang-kadang dia kita. Tahu baru ayat kursi sok minta ampun. Saya dari dulu ayat meja pun sudah hafal kan. Ini dalam diri kita. Bila kita mampu menggunakan tersebut, ayat yang ada dalam diri kita syahadat itu sudah sungguh luar biasa hebatnya.
main-main. Kalau dari depan mulut ini bisa ucapan kita membawa keberkahan dan berbagai macam. Dari belakang tengok energinya, bukan main-main. Satu syariatnya, satu hakikatnya. Makanya satu ada suara, satu tidak ada suara. Kalau ada suara, zikir itu kan begitu juga. Satu bersuara, satu lagi enggak. Kalau zikir bersuara, tidak ada apa-apanya itu terakhir. Hebat, cuma tidak ada apa-apanya kalau dibanding zikir satu lagi. Itu yang kita zikirkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang tak bersuara, ini yang hebat, bisa menembus pandangan jauh, saudara. Begitu juga maaf kata yang dari belakang itu. Kalau bersuara, hebohnya aja gitu. Coba tak bersuara, bisa minggat orang di luar. Bukan memang. Apalagi kalau susu keledai. Wah! Bukan tahun-tahun. Begitu juga dari depan. Syariatnya, buang air kecil. Hakikatnya bisa membuat orang menciptakan kun fayakun. Kan kun itu kan kita, fayakunnya Allah. Begitu dia kajiannya. Pak kunnya itu kita. Apa maunya kita? Fayakunnya Allah menciptakan. Kun jadi. Fayakun maka terjadi. Bukan main-main. Makanya bapak-bapak yang belum punya anak, jadi kalau kita maaf kata bergaul suami istri itu, memang ada doanya. Kalau doanya itu terpaksa ke rumah lah, khusus lah. Itulah sebabnya wanita yang hamil sebelah kanan tempatnya laki-laki, sebelah kiri tempatnya perempuan. Nah, kita kadang-kadang doa nggak tahu, nembakkannya nggak tahu, akhirnya di tengah bencong lawan. Kunnya salah, ya Allah fayakunkan. Nanti sudah dewasa, boleh Pak Ustaz imam jadi bencong, boleh, boleh Pak. Imam pun boleh jadi bencong, imam boleh saudara, dengan syarat seluruh jamaahnya bencong semua saudara. Itulah bukan syaratnya. Ini Al-Quran yang ketiga, Al-Quran yang tersirat diri manusia ini. Berarti bukan kamu, memang hebat, bukan main-main. Ya. Maka di Prasaripati Bismillahirrahmanirrahim terhimpun tersebut dalam huruf ba. Itulah sebab yang menuliskan Bismillah tidak boleh pendek. Banyak itu tidak boleh pendek, harus ada alifnya. Harus ada alifnya. Kalau tidak nanti, ya artinya tidak atas nama Allah, tidak segera hati. Mana tahu nyulam ibu-ibu, nah itu banyak itu harus panjangnya. Jadi itulah maksudnya alifnya. Di dalam huruf ba itulah di Prasaripatinya, ba itu ada alifnya menunjukkan seolah-olah zat Allah Subhanahu wa taala. Titik ba tersebut itulah awal seluruh awal Nur Muhammad sederhana. Ba sampai ya itulah kehidupan dunia ini yang namanya tersebut bahar. Itulah sebabnya ba tasa hampir sama. Beda titiknya, tapi beda sifatnya saudara hadirin. Jim, ha, ho sama bentuknya, cuma beda titiknya. Berarti ada maknanya. Ada bukan sembarangan yang buat titik itu. Si ha beda, si ho beda, si ja beda saudara hadirin. Sa, si, shin, so serupa tapi tak sama saudara hadirin. Maka nanti kelihatan apakah ular lidi, apakah ular sawah, apakah ular sendok, atau ular nakoda. Ketahuan semua saudara hadirin. Belajar ilmu hikmah saudara hadirin. Ya. Inilah hebatnya Al-Quran itu saudara hadirin. Kemudian saudara hadirin, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Allah turunkan Al-Quran itu paling tidak kata Allah ada 4 fungsinya supaya bisa kita berdaya gunakan. Itulah sebabnya disuruh wajib hatam Quran itu paling tidak sekali. Karena supaya apa? Mampu nanti merisetnya. Hatam pertama, hatam bacaan. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, hatam bacaan. Ulang lagi balik. Makanya orang berhatam itu kalau sudah habis diulang lagi balik. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Diulang lagi. Maksudnya jangan berhenti mengkaji mempelajari. Hatam kedua harus bagus bunyi bahasanya, tak boleh salah.
palsu. Tapi saya lihat kalau gigi masih bagus saudara. Masih kuat gigitnya saudara. Kadang-kadang ada kita gigi palsu kurang kuat ikannya, ikut tahlilan tancap, la ilaha illallah. Kalau kurang kuat itu bisa gigitnya melompat-lompat. Suara kita pun nggak bagus, la ilaha, la ilaha, la ilaha, melompat-lompat doang. Ya gigi palsu, kurang kuat ikannya. Mau yang kalian pula gigitnya murahan. Iya. Coba-coba kawan, coba-coba. Ya. Jadi kalau orang seperti itu makan-makan daging tak boleh lagi saudara. Pantang sama dia, bukan karena darah tinggi, tak bisa ngunyahnya saudara. Daripada nanti telannya mati kawan. Tapi kalau kita mudah-mudahan, insya Allah masih tetap bisa saudara. Nah ini Bapak Ibu saudara, bukan kamu Al-Quran saudara. Jadi turunkan Allah Subhanahu wa taala Al-Quran itu paling tidak ada 4 fungsinya secara global. Yang pertama kata Allah untuk obat. Ini hari ini saya sampaikan. Cara mencegah penyakit menurut konsep Al-Quran sederhana. Kan selalu kita sampaikan penyakit asam urat, usus buntu, segala macam penyakit. Ada yang kemarin penyakit gegana, gelisah kalau merana. Banyak duit salah, nggak bisa makan apa-apa, pantang semua. Yang tak ada duit lebih parah lagi. Banyak bini awal salah, tak bisa ngasih makan, tak kawin-kawin, tak laku-laku, salah juga. Diajak ngaji salah, nggak diajak ngaji salah. Semua orang gegana, gelisah kalau merana. Baru bulan yang lalu lagi penyakit penemuan baru, BPSS, belum pensiun sudah stroke, apa nggak rawat. Inilah tujuan kita angkat lagi Pak Kepala Desa supaya belum pensiun jangan sampai stroke. Ya. Ini luar biasa saudara hati. Kalau belum pensiun sudah stroke, anak belum jadi, apakah lebih parah? Lebih parah. Uang masuk tak ada, bini cerewetnya minta ampun. Ya. Kan banyak juga istri ini cerewet banyak. Mau dekat aja dulu kadang-kadang gemetar jantung atau sendiri. Asal mau dekat datang itu udah tua, gak usah dekat-dekat, saya sana. Susah napas kawan. Tidur pun kadang-kadang nggak boleh diajak sana. Udah atuk sana aja tidur sana, tidurnya. Belakangnya ada kandang kambing, sampingnya ada kandang kambing tuh. Siapa tahu curi orang. Makanan pun dijaga. Saya udah pernah. Kalau udah tua, minum susu pun di rumah garam. Nah susu udah expired, apa nggak jadi apa? Beri juga lagi dia, mampu kawan gua mana kamu? Oh, expired. Ini bapak ini hadirin yang dimuliakan Allah. Wa nunazzilul Qur'ana ma huwa syifaa'un wa rahmatul mu'minin kata Allah. Surah Al-Isra ayat 82. Kami turunkan Al-Quran itu yang pertama gunanya untuk obat. Bagaimana caranya? Supaya Al-Quran itu bisa jadi obat sederhana. Ada yang berbagai macam cara untuk menganalisanya. Ada yang dibaca-bacakan ayat itu, inilah ru'yah. Cuman ru'yah itu, sunnah Nabi itu. Cuman ada juga kadang-kadang kelemahan. Kadang-kadang yang tukang ru'yah itu tidak kita menuduh orang, cuman awas hati-hati waspada. Kalau saya paham betul. Ada yang kadang-kadang yang meru'yah itu memang dia pandai manggil jin. Sebelum diru'yah kawan itu belum kesurupan. Sudah diru'yah kesurupan kawan itu sama parah. Ini permainan sederhana. Yang sebenarnya dia masukkan jinnya supaya apa? Dapat fulus. Kalau saya benci dukun memang saya tahu persis belakang. Ya, ini permainan sederhana. Makanya kadang-kadang ada orang biru ya, bukan tambah sehat enggak, tambah pengok-pengok kawan itu saudara hati. Ada yang begitu, tambah oyong-oyong kawan itu setelah biru ya. Ada apa Pak? Nggak tahu. Ada yang tersebut didoakan ke air ini air aqua, boleh. Energi yang kita baca Al-Quran itu dengan makrifat kita tersebut, itu dibacakan ayat itu, insya Allah bisa juga sembuh dibuat oleh Nabi. Ini pun sudah ada juga yang menyala, juga silam banyak menyala. Kenapa? Datang kita minta air, itu air aku taruhkan di kuburan Tuhan, di kuburan itu. Dia berdoa, jadi kuburan itu yang mendoakan air itu, salah dalam hati saudara. Ini semua
ujungnya fulus, saudara. Tahu seperti itu. Tapi kalau didoakan air ini, belum punya anak dia, tiap malam Jumat didoakan, boleh. Ada juga saudara hadir, wow, itu bisa juga saudara hadir. Cuma mahal harganya. Maripatannya lama saudara hadir. Ada 45. Sudah tak bisa apa-apa. Ada apa? Nggak tahu, aku mau silakan. Ada yang lebih parah, saya doa, enggak berhenti aja. Bahaya. Ya kan kita kemana-mana, terpaksa pakai sarung aja. Ini hebat Al-Quran, bukan main-main. Wa nunazzilul Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu kata Allah untuk obat. Ada yang obat dari Al-Quran itu melalui ma'rifat. Anak kita pulang-pulang kita doakan ma'rifatnya. Bacakan sering zikir qalbu itu disebutkan namanya tersebut dengan zikir. Bisa pulang. Misalnya Bang Tohib nggak pulang-pulang, ya nggak pulang-pulang kawan berat dimarifatkan sudah ada, kan sudah ada nama aslinya. Panggil dia, tapi mesti istrinya. Itulah zikir terus begitu. Kalau zikir syariat, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau sudah kenal Allah, tak perlu tidak ada Tuhan lagi. Tinggal baca Allah, 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 kata dia Allah. Sama dengan manggil suami awak. Suami awak misalnya si John, ya, panggilnya tersebut. Dulu kan bapaknya si John, mamanya si Adi, jadi anaknya buat John T. Ini kawan itu mingat-mingat, jangan lagi panggilnya. Tidak ada bapak lain kecuali Pak John, tidak lagi bapak lain kecuali. Jangan lagi Pak John, Pak John, Pak John. Nah, begitu dia sudah. Nanti dikontakkan siapa yang ngurusi angin itu, malaikat Mikael, supaya disampaikan omongan astagfirullahaladzim. Merinding saya. Ya. Karena sebenarnya nggak boleh diajari. Kadang-kadang ada orang salah menggunakan ilmunya. Nanti yang dipanggil, asli bini orang yang dipanggil dia aja. Kawan itu nggak bisa tidur. Ada apa ya? Kamu udah ingat-ingat aja kok apa ya? Kan dulu kan saya sampaikan harus didoakan zohir batin Pak Kadis. Kalau mau jadi tersebut dari Pak Kadis, tidak boleh zohirnya aja, berbahaya. Berbahaya. Kalau waktu ngaji bagus iman tuh, sudah nggak ngaji, wah meleleh iman saudara. Meleleh. Orang kita semua laki-laki, semua laki-laki. Nggak bisa, penyakit kita ini cuma perempuan. Kalau sempat dapat perempuan yang bagus, stangnya baru, lampu tangannya subhanallah, wah. Sudah berai. YouTube tuh beraja kadang-kadang meleleh deh. Salah. Ini hebatnya Al-Quran itu. Diturunkan Allah untuk jadi obat. Yang pertama, gelisah hati awak baca Al-Quran, suntuk hati awak baca Al-Quran. Kan baru disuruh, cuma beda-beda cara bacanya. Ada yang baca lempang aja, pahala bacaan namanya. Ada yang dibaca satu-satu dibacanya dihatikannya, beda pahalanya. Ada yang dipelajari satu persatu, ya Allah, subhanallah, luar biasa, beda-beda sering. Energinya juga nanti beda-beda. Makanya kata Allah, wa may yattaqillah, kalau betul takwa, rezeki itu maksudnya semua urusan dimudahkan Allah, tak diduga-duga. Apakah rezekinya, apakah kesehatannya, apakah waktunya, semua sudah ada. Karena Quran yang sebenarnya itu Pak, bukan yang kita baca. Ciptakanlah dirimu ini supaya jadi Al-Quran. Supaya apa? Rahmatan lil alamin. Kemana yang kita pijak jadi berkah? Apa yang kita pegang jadi berkah? Apa yang kita omongkan mampu? Karena ini Quran itu yang sebenarnya. Quran diktat itu baca-baca. Ini dia. Makanya orang-orang Eropa itu kan menyebutkan Muhammad is living Al-Quran. Muhammad itulah Quran yang berjalan itu. Inilah supaya kita mengaji. Bagaimana supaya bisa menciptakan diriku Al-Quran? Karena Quran kita mah gak mungkinlah setan mau, gak mungkin. Dekat air itu panas. Udah supaya dingin, minum dulu. Iya, alhamdulillah. Nah ini bagus masih. Ya udah iya, Bang, nggak lama lagi kok. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Inilah fungsi Al-Quran itu yang
yang pertama jadi obat. Ya. Bukan kamu hebat. Fungsi yang kedua Al-Quran itu kata Allah udah linnas, petunjuk. Jangan sempat kita yang punya Quran tapi awak tak dapat petunjuk. Asyik tiap hari kerjanya si main kiu-kiu aja, awas hati-hati. Nanti bulan Ramadan nunggu buka asik main catur aja kerjanya. Rugi hidup itu sudah habis. Si itu mau berbuka, udah tak apa-apa aja kerja. Sia-sia hidup itu sudah habis, umur itu sudah habis. Makanya bapak-bapak yang tua-tua, kalau rumah kita di pinggir jalan besar, jangan suka korek-korek paret itu. Kadang-kadang ada juga yang tua-tua di korek-korek paret, tapi pakai anduk toh. Siapa tahu nasib awal istilah orang Jakarta lagi apes, lagi korek-korek supaya lancar airnya, datang angin koncang. Jatuh handuk itu sudah habis. Perutnya pun gak lepes, kecuali pusatnya macam kentang, macam tolkan, itu bisa. Jatuh antum tuh tersebut lewat anak dikasih tahu nak toh apaan tuh? Sia-sia hidup nih saudara. Di rumah tangga bapak ibu yang sudah tua-tua kau usah tengkar aja kerja tiap hari. Kadang-kadang tidak ada hari kecuali tengkar. Nauzubillah min dzalik. Hidup ini harus disyukuri. Memang punya kelebihan, punya kelemahan. Kami suatu saat pun banyak kelebihan, banyak kekurangan. Makanya jangan heran ada ustaz hobinya nyanyi aja ada. Ustaz nyanyi namanya. Ada ustaz pantun aja, ustaz pantun namanya. Ada yang hobinya sendiri, tidak ada cerita agamanya sedikit pun sendiri. Asik cerita yang ada. Masing-masing sudah ada. Ada yang terus asik tinggil aja, ada. Ada yang ustaz itu memang tegas, memang seperti itu saudara. Semua orang seperti itu, tak ada tersebut sempurna. Jadi rumah tangga kalau sudah tua Pak Bu, amalkan Al-Quran dari dua-dua. Supaya apa? Seia sekata, seiring sejalan. Berat sama dipikul, ringan sama ditingging. Tetap sakinah, mawaddah warahmah. Adem ayam mayam tenteram, saudara hadirin. Supaya apa? Jadi contoh apa? Tengok kadang-kadang pasangan itu sudah tua-tua, umur 70-an, asal tiap sore duduk di teras rumahnya, di beranda rumah, sambil minum kopi dua-dua. Mesranya awak pikir subhanallah. Sambil makan jagung bakar, dua-dua malam jagung kita habis-habis. Ya kenapa Pak? Ya lompong dua-dua, tapi gulung-gulung aja. Tapi masalahnya bukan kamu. Ini baru pasangan dua anak, bau bangkar saja kerjaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana aku? Ya udah tengok sendiri. Iya, kok begitu? Iya lah, situasi mau makan aja pun kerjaan. Kok barangkali menunya, coba orang kau punya Belanda berapa? Berantem aja. Semua orang lewat kita. Kecuali berantem, tapi tak kedengaran. Ini kadang-kadang yang buat kita tersebut berantem tiap hari. Tapi asal pagi basah. Istilah dulu. Saya pernah cerita ini karena saya menyelidiki. Iya. Karena tetangga kita berantem Pak tiap hari. Berantem. Tapi kalau beranak itu Pak, karena kebetulan waktu itu sumurnya kan sumur rame-rame. Jadi gantian. Tiap hari yang berberantem. Dua bininya. Satu kamar juga ada dua-dua. Ya berantemnya. Sila kita kerojo. Ini kan hidup nauzubillah min dzalik. Tapi kalau masalah kita kan enak. Punya sepeda boncengan, sepeda sudah ada. Megang subhanallah. Yang dipegang pun udah ringkih, sebenarnya udah kaki. Punya sepeda motor, naik sepeda motor. Punya mobil, kemana-mana. Begitulah hidup itu saudara. Kalau saya praktekkan sunnah Nabi itu. Makanya istri saya bawa kemana-mana, kadang-kadang ceramah. Kenapa? Asyik ceramah ini orang ada ke Jawa, ini sendiri tidak. Makanya kemarin kami itu saya paksa Ustaz Ebro harus ikut ke Sabang istrinya. Kenapa? Jangan ngurusin bini orang aja ke Jawa. Bini sendiri tidak kan berbahaya. Berbahaya, apalagi masih muda. Jangan tahu. Itu baru ke Sabang, belum kita ke Bali nanti. Ke Bali subhanallah. Medan katanya panas luar biasa, tak ada apa-apanya kalau Bali. Bali Pak, demi Allah lebih panas lagi cuacanya sudah ini. Apa iya Pak? Iya, saking panasnya Pak di Bali. Orang berisi pakai baju, tidak ada pakai baju. Jalan di trotoar saudara. Kadang-kadang awal Ustaz serba salah. Ditengok, enggak ditengok,
basir. Tapi kalau tengok sedikit banyaknya merintih juga bulu ketiak awal. Saudara. Ini luar biasa. Al-Quran diturunkan Allah yang kedua supaya mudah lintas, petunjuk buat kita tersebut. Datang Al-Quran itu untuk menyempurnakan seluruh kitab-kitab yang 103 itu. Disempurnakan Allah supaya berpetunjuk dari kita, saudara. Kalau orang yang sudah petunjuk, maaf kata, ngaji, tak perlu diajak-ajak. Tak perlu diajak-ajak. Kenapa? Kontak sendiri dia. Cuma tugas kita tersebut ngajak orang. Makanya kalau ngaji Pak Bu kemana-mana, gak usah ngajak orang banyak-banyak kali, gak usah. Cukup tiap orang ajak satu orang, cukup, saudara. Kalau 300 yang ngaji, satu orang satu aja, jadi 600. Tak perlu banyak-banyak kali ngajak orang. Ini diajak bini orang, entah berapa orang, bini sendiri enggak, akan kacau. Suami orang ngajak bini awal pula. Berbahaya itu. Berbahaya, saudara. Kalau orang sudah dapat petunjuk, tak perlu diajak dia, kontak dia, saudara. Karena batin itu sudah lengket dia tersebut. Kita laki-laki disuruh tersebut sudah berjamaah. Kalau parah kali minimal berjamaah di rumah. Kalau situasi yang membuat, siapa tahu hujan. Kalau tua-tua nih, kalau kena hujan kadang-kadang cepat kali kontak sekarang. Saya rasakan udah 63 di umur, kalau udah kena hujan, ya Allah ya Rabbi, batu-batu. Jalan udah payah, macam jalan mobil sidur sekolah pula. Kadang tak sorong-sorong payah kali jalan. Tua-tua ini payah. Makanya kita senang kalau kita pas ngaji, ya, perubahan gizi atau perbaikan gizi, bagus sekali sudah ada. Karena tua-tua ada payah, makanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, tak ada uangnya kendaraan, dia udah mulai lah pulang tersebut. Oli kurang bagus, minyak kurang bagus, minyaknya bukan pertama, kadang-kadang bensin pun tidak, campuran. Campuran udah payah, makanya tuh. Ngaji pun begitu juga. Begitu besarnya Ustaz, kadang-kadang ada yang tak nampak dia. Ada? Kita ada Ustaz itu tapi tak nampak. Ngomong dia. Apa cerita Ustaz itu tadi, tanya bininya pulang. Itulah, heran aku tak tahu aku cerita. Inilah yang kedua Al-Quran diturunkan Allah. Yang ketiga Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sebagai tersebut berita gembira kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin khalidina fiha abada kata Allah. Allah memberikan gembira atau berita gembira kepada orang-orang yang beriman, disediakan surga yang penuh mengalir air sungai-sungai di bawah. Ini hebatnya, maka dibuat Allah sebagai supportnya, sebagai supaya kita rajin. Ini pahala sekian, pahala sekian. Untuk apa? Sebenarnya itu supaya kita rajin, supaya kita betul-betul tersebut bergiat. Dulu sesaat bukan main pahalanya, sholat berjamaah bukan main pahalanya, yang bersedekah ini bukan main pahalanya. Supaya apa? Berita gembira untuk menyenangkan, supaya masuk surga. Tidak surga sendiri dapatnya, tidak. Makanya kalau masuk surga, jangan minta jangan Ibrahim, itu paling murah harganya dibanding surga yang lain. Paling tidak kalau bisa surga Firdaus berarti. Minimal surga Darussalam berarti. Karena kalau surga jangan Ibrahim, nanti Pak Bu, kita perasaan di sana nggak ketemu bagi Rasulullah, enggak. Karena kelasnya nggak di situ dia. Sama dengan kita ditanya orang, antum tinggal di Kota Medan? Iya. Tinggal di Kota Medan? Iya. Sering jumpa wali kota? Enggak. Apalagi gubernur? Mana mungkin? Kenapa? Ya rumah awak enggak di jalan Imam Bonjol. Rumah kita KL, bukan Kuala Lumpur, Kampung Lalang. Kampung Lalang di mana? Masuk ke dalam lalang. Mana mungkin tuh Pak? Masuk ke dalam apa namanya? Ya itu lah lubang ini. Lubang ini segala macam Pak. Enggak mungkin jumpa. Jadi harus surganya paling tidak berdaun supaya ketemu. Itu tujuannya segera hadir. Makanya amalkanlah dan istiqomah. Udah satu saya kasih resepnya. Doa mau keluar dan juga Fatihah 7. Itu hebat Pak, energinya Fatihah 7 itu kalau diamalkan. Bukan tamu-tamu, salah satu nanti obat bagi diri kita sudah. Karena sudah menyatu dia, dipatihkan diri yang sedang diri kita ya.
Bila kita baca Fatihah yang 7 itu, sama hakikatnya memfatihahkan seluruh alam ini. Nanti sesuatu kita mau apa-apa, ada yang gaib itu cepat untuk nolong kita. Bukan tahu-tahu, astagfirullah, merinding saya. Bukan tahu-tahu hebatnya. Kan yang gaib itu Pak, lebih banyak lagi daripada yang nyata. Lebih banyak yang gaib itu lagi. Maka dihadiahkan syekh-syekhnya itu. Syekh Ahmad bin Ali Al-Muni, Syekh Sholawat Usman Al-Falati, Syekh Musi Sayyidi Kandias, Al-Majid Al-Karmani, Syekh Doa Nurbuak, semua sudah ada. Supaya nanti apa saja yang mau terjadi tersebut minimal dikasih tahu kita. Terutama nanti Pak mau pulang kita. Ustaz mau pulang ya. Nah, cuma kalimat itu rahasia Allah. Ada yang 100 hari lagi, ada yang 40 hari lagi, ada yang 7 hari lagi. Jadi umumkan di langit sudah hadir. Cipolan bakal meninggal hari ini. Di dunia, di bumi tidak ada yang tahu kecuali orang-orang tertentu. Itu istilah kita orang Melayu, buang tabiat. Buang tabiat sudah hadir. Buang tabiat tak bagus. Nggak tahu dia tersebut meninggal kawan itu. Ada yang lebih hebat dikasih tahu Allah kita tersebut. Kita tengok kawan itu mukanya, wajahnya sudah bersih kayak mayat. Pucat kawan itu sudah. Berarti nggak lama lagi sudah. Ada yang penciuman kita tanya, kita cium dia tersebut bau tanah dia sudah berbahaya. Berbahaya kalau bau tanah. Bau tanah busuk tuh. Saya mana sering diundang orang ke rumah sakit kadang-kadang. Itu tadi kalau kita cium dari jauh itu udah bau tanah kawan. Akan lama-lama ada lebih yang 40 hari belakang. Ya, tapi kalau masih bau kue, lama sekarang. Apalagi kok lontong lama kali. Coba dia ini. Saya bilang gunanya saudara. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, Allah turunkan Al-Quran fungsinya untuk membawa berita acara. Kalau kau buat ini dia. Kalau kau buat ini dia. Makanya sirkulasinya sudah ada rumusnya. Jadi kalau istilah bahasa kita, apa yang kita tanam, pasti itu yang kita petik tunai saudara. Tidak mungkin kan? Itu makanya dibuat berita ancaman. Kalau kerjakan ini begini, kalau kerjakan ini begini. Nah, supaya jangan kita gampang mudah kena penyakitan Bapak Ibu, resep yang dulu Al-Quran itu pertama, makan dan minumlah kata Allah halalan thayyibah, jangan berlebihan. Tidak ada yang bawa penyakit Pak Bu kalau yang kita makan halal untuk ruh, untuk batinnya supaya berenergi. Thayyibah artinya bergizi, berkalori, bervitamin untuk isi jasadnya sederhana. Tidak berlebihan. Kalau berlebihan mubazir kata Allah, ikut setan. Makanya sudah ada penemuan tidak ada makanan yang halal yang baik yang membuat orang jadi penyakitan kecuali berlebihan. Ini konsep salah satu. Bukan tahu-tahu. Yang kedua, jangan bikin dosa supaya jangan penyakitan berat. Ini diri Pak, alam juga namanya. Alam kabir, itulah alam ini. Alam zogir, itulah diri manusia. Di alam ini Pak, kalau sudah banyak kali orang berbuat dosa, tengok pasti banyak kerusakan di mana-mana saudara. Dalam diri kita juga saudara, kalau sudah banyak kali dosa, pasti kerusakan akan banyak saudara. Seperti tak ada obatnya, ilmiahnya minum obat melebihi dosis. Obat yang kita minum melebihi dosis, mungkin tangan kanan sanggup menahannya, tapi tangan kiri tidak. Mungkin telinga kanan sanggup, tapi telinga kiri tidak. Ini rahasianya saudara. Makanya kadang-kadang ada orang stroke sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, ada yang di belakang, ada yang pusat ke bawah, stroke macam-macam. Syarat yang kedua, jangan bikin dosa. Karena dosa itu rusak urat-urat syaratnya, seperti benang kusut semua dia saudara habis. Hebat pengaruh dosa, memang hebat. Kan itu kata Allah. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dzulmin wa ahluhum muslihun, kata Allah. Surat Hud ayat 117. Dan Tuhanmu tidak akan menurunkan bencana di negeri itu dengan sesuka-sukanya. Kalaulah penduduknya orang-orang yang berbuat baik. Tapi kalau tidak baik, tengok. Air marah. Itu kan makhluk Allah. Angin marah, api marah. Bumi marah, saudara hadirin. Bahkan pohon-pohon kayu pun marah dia. Ditumbangkannya dirinya, saudara hadirin. Tengok dia, perang. Di bawahnya ada mobil. Pengen kawan, saudara hadirin. Ini rahasia ilmiah. Bukan tahu-tahu. Begitu juga yang ketiga, supaya kita
tengah-tengah kita, hidupkanlah zikir qalbi itu selalu. Karena dalam diri kita, setiap orang ada magnet yang sangat dahsyat. Bila kita mampu memutar magnet yang ada dalam qalbi itu, nanti dia pasti akan mengeluarkan magnet energi yang sangat dahsyat. Itulah sebabnya hadis Rasulullah yang sahih, inna fil jasadi mudghatan idza salat yasulullah. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau baik itu baik semua jasadnya, kalau buruk semua wahyu qalbu. Problemnya kita banyak yang tidak mampu memutar zikir qalbu itu saudara. Akibatnya kita ambil magnet lain ditaruhkan di badan. Itulah pakai gelang-gelang. Ada yang pakai kalung-kalung. Supaya apa? Supaya nantinya badan kita prima kembali. Orang-orang tasawuf Bapak Ibu syirik pakai itu saudara. Kenapa? Biar bagaimanapun pasti hatinya ada terpaut sedikit ke benda itu saudara. Jadi yang dimaksud Allah dan Rasul bukan magnet yang di luar ditaruhkan dalam. Putarkanlah energi magnet yang ada dalam itu saudara. Supaya apa? Mengeluarkan dahsyat yang sungguh luar biasa. Itu yang sebenarnya. Bukan pakai gelang-gelang, bukan pakai kalung-kalung, apalagi kalung kan tak boleh laki-laki. Tapi kita salah kaprah. Secara tidak langsung, cara kita hidup kita tersebut sudah dibuat oleh orang kafir tak sadar Allah. Maka nama sistem orang kafir, ekonomi sistem orang kafir rusak saudara semua. Agama Islam, tapi geraknya tak diterima nanti saudara. Hidupnya panjang umur tapi tak ada manfaatnya saudara. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, buatlah hidup ini sunnah Nabi semua. Tidak ada yang lebih bagus kecuali sunnah Nabi. Maka saya bilang berapa banyak orang mengaji sampai bertahun-tahun mengaji itu, ustaznya sampai kematian saking banyaknya, tapi minum masih mau pakai tangan kiri ada. Karena ustaz masih mau tangan kiri. Tidak ada pahalanya, tidak ada energinya saudara. Kecuali kotor tangan awak kanan ditumpang seperti ini. Supaya hidup sunnah Nabi yang paling bagus. Itulah orang-orang jalan neraka istilah tabligh itu diajarkan mulai kecil-kecil dia. Supaya apa? Belajar mengamalkan sunnah Nabi walaupun kecil. Supaya hidup kita barokah saudara. Jadi tidak ada yang sia-sia. Khairun nas man tala umur hasan amaluh kata Nabi. Sebaik-baik manusia tersebut panjang umurnya tapi bermanfaat baik bagi orang-orang lain sekitarnya saudara. Enggak sia-sia hidup kita. Ini kadang-kadang mati si orang mati alhamdulillah. Itu pula sampai orang. Kenapa Bapak ngomong begitu? Sejak dia tidak ada lagi alhamdulillah aman semua jemuran saudara. Semua barang-barang aman tak ada manfaat. Itu cuma kita bermanfaat. Nah inilah Bapak Ibu pemahaman beriman dengan kitab yang sebenarnya. Jadi bukan sekedar kita hafal rukun iman yang pertama ini bukan, harus paham supaya mampu mengamalkannya dengan benar saudara adik, supaya hidup tidak sia-sia. Karena hidup ini yang paling bagus kata Nabi, biarlah panjang umur dalam takwa, asal sehat-sehat, selamat-selamat, punya duit yang banyak dengan berkah, itu yang bagus tuh saudara. Ini yang bagus. Banyak pun duit awak kalau tak berkah tak bisa dimakan, tidak ada gunanya saudara. Orang yang menikmati punya mobil awak tapi jantungan tak bisa naik mobil. Aku jalan kaki aja dan tak tahan kalau bisa naik mobil. Syukurlah alhamdulillah kata orang. Ya, banyak duitnya tapi tak bisa. Nah ini mudah-mudahan saudara adik tak terasa sudah 1 jam lebih saudara adik asal yang kita sampaikan. Siapa tahu nanti tak ada pula mau tanya lagi, ya terutama Pak Beli mau tanya, alhamdulillah. Ya, kita senang kalau bertanya. Ya, nah mudah-mudahan apa yang kita uraikan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan ridhonya. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum